Kuni ilmal yakini uwafiqni li husnil ibadati li asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiruli dunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil siruli amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya itulhi kuni bihim wa dhurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusnil khawatimi wa birrahmati dakhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika bil awliya ijud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin ahlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wansyur min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu
tepatnya tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah atau tanggal 7 Mei 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai mati dalam keadaan husnul khatimah dan dipanjangkan umur dalam sehat afiah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Ya, kita lanjutkan lagi kembali kitab fikih kita sampai kepada mubtilatus shalah, di dalam hal-hal yang membatalkan salat. Ya, ini sangat-sangat perlu. Kalau dalam sholat kita tinggalkan sunnah, bukan sengaja-ngaja, kita tinggalkan sunnah, nggak jadi batal sholat kita. Tapi kalau kita bergerak sampai 3 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut bukan berarti 4, 1, 2, 3 batal. Itu mutlak sholat kita batal. Berarti belum sholat. Sholat batal. Berarti sholat nggak dia? Belum. Berarti dia belum sholat. Yang rugi nanti di hari kiamat. Jadi Islam tuh mudah diajarin, gampang. Islam mudah pelajarannya, cuma jangan digampang-gampangin ya. Jadi nggak ada yang susah. Yang susah begini nih ya, orang dari kecil nggak pernah belajar, pas gede dikasih tahu susah amat, padahal nggak susah. Kita ini salah dari kecil ya belajar ya. Dari kecil nggak diajarin untuk berlari, di terangkeng aja gitu duduk. Ketika gede susah jalan ya. Kan ada penjara-penjara orang yang nggak boleh diri ya. Ketika ini dia berdiri itu lemes dia. Makanya kita hidup subhanallah, ada tidur, ada diri, ada duduk ya. Cuma kita kebanyakan rebahannya. Kalau Nabi banyakkan dirinya daripada duduknya ya. Kalau kita ya jujur aja sama mana, nggak rebahan sih enggak, cuma duduknya lebih banyak deh dari dirinya. Kalau Nabi lebih banyak berdiri, karena setiap para sahabat ini demikian. Karena berdirinya aja untuk sholat hatam Quran dalam 2 rakaat. Jadi banyakkan dirinya. Kalau kita diri lamaan juga langsung sholat. Ya cuma juga jangan kelamaan banget, karena bukan ukuran kita, ukuran para orang-orang hebat. Jadi dimudahkan semuanya. Ya, maka itu untuk Nabi Muhammad SAW. Adapun ketika menegur sahabat yang sholatnya kelamaan ditegur, yang sholatnya cepat nggak ditegur oleh Nabi. Cuma jangan gampang-gampangin, cepetan banget. Ya, semuanya dasarnya ilmu gitu aja udah. Kalau orang yang nggak ilmu komentar begini-begini, tapi orang yang punya ilmu nggak bakal komentar. Ya, ada pertandingan apa orang berilmu, oh sebenarnya nggak berilmu komentar, gue mana tahu dah. Ya, itu biasa. Baik, ya. Nanti kita akan rasakan di sini apakah itu pekerjaan kita ataupun orang yang lain yang kita lihat. Ini disingkat aja dalam kitab Ushul Fiqhiyah
Di dalam fi mubtilati sholah, di dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Anda ringkas dulu ya, nanti penjelasannya lebih lanjut ya, ada di kitab Takrirat, ada di kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah niat belum? Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Mubtilati shalah, tabtulu sholatu bin nudqi bi harfain aw bi harfin mufhimin amdan wa bil mufattirin amdan wa bil akli katsir nasiyan wa bi salasi bi harakatin mutawaliyatin walau sahwan wa bil washbatil fahisyah wa bi darbatil mufritah wa bi ziyadati ruknin fi'li amdan wa bi niyati gad'is shalah wa bi taraddudi fi gad'iha wa bi tarki ruknin aw syartin aw syurutis shalah amdan wa bi taqaddumi 'alal imam bi ruknain bi fi'liyain aw takhallufi anhu bihima amdan. Ya, itu yang ringkasnya segitu, nanti penjelasannya. Termasuk kalian seperti mutusin sholat. Mutusin tuh ketika ntar kalau si pulang datang gue batalin aja, itu langsung batal ya, ketika dia memutuskan itu. Nanti keterangannya lebih lanjut. Baik, mubtilatus sholah, tabtulu sholah. Sholat menjadi batal, sholat batal atau batal itu sholat ya, tabtulu sholatu. Boleh juga tubtilus sholata, membatalkan sholat. Gimana bacanya aja ya, bisa menjadi tabtulu sholatu, as-sholah menjadi fa'il, jadi pelaku, batal itu sholat. Kalau membatalkan berarti butuh maf'ul gitu. Yang membatalkan as-sholata, yaitu sholat ya. Itu bahasa. Kalau kita belajar bahasa Indonesia kan ada bahasa Arab begitu juga. Ibu menggoreng ikan digoreng ibu. Tapi ada yang nggak butuh maf'ul gitu ya. Seperti dia bekerja, udah nggak butuh yang lain-lainnya ya gitu. Tapi kalimat lagi tambah di ke, nah itu dalam ilmu bahasa Arab itu jar majrur ya. Baik, seperti pergi, ibu pergi, udah cukup, ke pasar, ke mall, ke masjid ya. Tapi ibu memakan ikan, ibu ya gitu. Nanti ada yang butuh mutaaddi, butuh maf'ul, bisa juga enggak. Ada yang butuh maf'ulnya sampai dua. Artinya objeknya membutuhkan dua objek ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu lebih sebenarnya panjang, jauh lebih panjang ketimbang bahasa Indonesia, ketimbang bahasa Inggris. Bahkan satu ini arti bisa banyak ininya. Makanya gak boleh orang nafsirkan Quran sembarangan. Itu baru segi bahasa, belum lagi nanti ada ilmu balaghahnya, nahwu, sorobnya, mantiknya dan sebagainya ya. Baik, tabtulu sholatu, batal itu sholat, bin nudqi biharfain, dengan ucapan dua huruf ya. Dengan ucapan dua huruf, au biharfin mufhimin, atau dengan satu huruf yang dipahami. Bukan kalimat, kalau di kitab lain dibilangnya kalimat, tapi kitab kecil dikatakan dua huruf. Tahu ya, udah tahu ya bahasa Indonesia ya, huruf tahu kan ya, A B C D E F G H, itu namanya apa? Huruf. Au biharfin mufhimin, atau satu huruf yang dapat dipahami. Satu huruf dapat dipahami. Kalau di Indonesia, kita bahasa Indonesia satu huruf kayaknya kurang dipahami, tapi kalau bahasa Arab satu huruf aja itu dapat dipahami ya. Waqoya, memelihara. Amarnya atau kalimat perintahnya waqoya yaki, ki. Tuh. Satu huruf bukan nih, satu huruf, ki. Bebaskanlah atau selamatkanlah ya. Ini kamu bebaslah, antuma. Kemudian ketika antum ya, ki ya, bebaskanlah. Nah kemudian kalau kina, bebaskanlah kami. Tuh. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bebaskanlah, minta kepada Allah, ya Allah bebaskanlah kami dari azab neraka. Jadi dengan ki aja ini termasuk huruf yang dapat dimengerti
Paham ya? Ya, itu satu huruf kalau apa? Mufhimin, dapat dimengerti. Nanti kejelasannya ada lagi. Satu huruf kalau kepanjangan sama seperti dua huruf. Kali lagi sholat begitu deh. Kan bisa jadi, ya bisa jadi kalau nggak dikerjain ya udah jangan pusing. Yang penting tahu ilmunya gitu. Ada aja orang sholat, ilmu begitu. Ilmu fikih sampai begitunya. Jadi kalau ada kejadian nggak usah dipusingin. Kenapa? Udah ada hukum. Paham ya? Itu sebegitu aja udah selesai. Ya, ada peraturan begini-begini. Wah tuh orang ada aja pakai dilarang stop. Udah tuh jalan begini. Tapi lihat aja ada juga yang stop. Udah tahu jalan begitu ada lampu merah berhenti kan lalu lalang. Tetap aja yang nerobos akhir tabrakan. Paham ya? Itu hukum begitu. Hukum fikih. Sapi sama sapi. Sapi nih sama-sama sapi. Kan boleh dikorban nggak? Boleh. Punya anak. Anaknya sapi, cuma mirip kayak manusia, bentuk-bentuknya manusia. Nanti lagi hari raya Idul Adha boleh dipotong nggak? Ini nggak tega kan manusia, bukan manusia ini bentuknya manusia Tadi kan sapi, ini manusia, anaknya keluar kayak sapi, boleh nggak dikorbanin? Nggak boleh. Sampai begitu ada hukum. Jadi nggak usah bingung, detail. Nah kita untungnya banyak ulama-ulama kita yang mumpuni, yang begitu luas ilmu. Kalanya debu, ya debu, ini nggak ada apa-apanya, debu nggak ada apa-apanya, bodoh, aneh bodoh. Bukan sok tawadu nih, emang bener, bukan tawadu. Inti bilang tawadu kan inti ngaji mana, tapi karena aneh ngelihat ke atas, aneh nggak ada apa-apaannya, paham ya? Ya gimana ulama-ulama yang besar, masya Allah, itu semuanya sumbernya Quran sama hadis. Ya makanya kita Quran baca aja udah dengan cara yang baik dan benar, udah pemahamannya. Tinggal mau menggali tentang ilmu fikih, belajar ilmu fikih. Mau gali ilmu sejarah, buka sejarah. Selesai gak? Selesai. Di Al-Quran tentang istrinya Nabi, ayat untuk istri Nabi, tentang ayat Sayyidina Abu Bakar semua ada, tapi disebut gak namanya? Tanggal lahirnya semua nggak ada, udah simpel. Kita tahu nanti penggaliannya dari Nabi. Yang Nabi uraikan tuh dari fikih, sejarah, tauhid, akhlak, kepada sahabat kepada tabiin, terus sampai kepada para imam, sampai kepada guru-guru kita. Kita tinggal ngapain? Tinggal makan. Nyendok Pak, nggak nyendok lagi disendokin. Yang nyendokin yang aneh ibarat nih. Kalau guru ngaji bareng gitu nih, ya. Ente tinggal nganga disuapin. Yang nyendokin aneh. Jadi ketika disuapin nyendokin jangan pakai tanya, ini dari mana nih? Ini dari mana nih asal? Dari padi. Wah, dia nanam sendiri maunya. Dia orang sekarang begitu nih. Hati-hati anak-anak muda. Jadi mau langsung ke asal. Maka kalau langsung ke asal berarti dia mesti cari benihnya langsung tanam, belum irigasinya, belum ngebajaknya, terus sampai ribet loh. Udah tinggal ngangak disuapin. Ya, gitu. Yang penting jangan asal guru karena ilmu itu bersanad dari guru-gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amdan, kalau dilakukannya secara sengaja, ya. Kalau sengaja, kalau lebih dari 3 huruf kalimat banyak itu sengaja, nggak sengaja, lupa, ya udah batal udah, dia habis sholat. Nanya ini, lu pulang belanja, duit masih ada gak 5.000? Aku lupa, bisa kan terjadi? Lagi sholat ngajak ngomong bini atau bini ngajak ngomong. Ya mungkin lakinya kalau tolak pinggang begini kali, kan orang begini, ini begini kali ya, saking tahu kan ada. Dipikir pikir bininya, lakinya lagi bengong, diajak ngobrol, bang duit yang tadi yang buat belanja mana? Padahal lakinya lagi sholat. Lakinya modelnya maksa jawab lagi, nggak tahu jadi lu bawa temannya. Dibaru ingat kalau di sholat kan lupa ya. Kalau suatu yang lupa kan boleh-boleh aja, tapi ini enggak, karena udah melebihi dari 3 huruf 3 kalimat, udah banyak banget yang ngomong, pakai nambahin lagi, jangan lupa bikin kopi. Habis pada iya kalau terjadi begitu, yaudah, sekalipun nggak sengaja, sekalipun lupa, ya namanya lupa nggak sengaja, udah begitu aja. Bahasa lupa tuh amdan, sengaja, tidak lupa, sahwan, itu arti tidak sengaja. Ya. Bahasa lupa nggak sengaja nggak jauh beda, artinya dibolehkan, tapi dalam hal ini tidak, kecuali kalau 1 huruf atau 2
huruf yang dipahami kalau dikerjakannya dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Wabil mufattiri amdan bil akli, ya. Nah ini yang kedua, ya, tapi nanti dulu, ya, karena ini pembahasan masih tentang kalimat, yaitu membuka, maksudnya makan sesuatu, ya, kayak seperti ada sisa nasi, sisa cabai, ya, kemudian dimakan, namanya ditelan di dalam, maksudnya. Kalau makan udah ketahuan, ada aja orang sholat makan, ya. Sholat maksudnya lagi sholat makan pakai nyendok nasi uduk gitu, nah, kan nggak makul, bukan, makanya bukan al akli, itu akli makan, tapi al ukul. Ukul itu tuh ada sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut gitu, paham nggak nih? Itu belum enak banget dalam nasi makan. Itu pembahasan nanti akan dijelaskan. Kita masih bicara masalah. Jadi kalau bicara apa tadi, masalah kalam dulu, masalah ngomong, ucapan. Apabila dilakukannya banyak, ya, lebih dari 4 kalimat, maka atau 4 huruf atau lebih, batal. Yubtilu mutlakon, batal mutlak. Itu mutlak, nggak bisa diganggu gugat tuh. Ya, artinya mutlak tidak bisa diganggu gugat. Udah jelas batal. Sawaun akana muta'ammidan amnasian, baik keadaannya sengaja atau lupa. Idza kana qalilan, apabila sedikit ucapannya, kurang dari 4 secara umum. Ya, di sini dikatakan 1, 2, ya. Fayubtilu idza kana muta'ammidan, maka batal, ya, sekalipun, ya, fayubtilu idza kana muta'ammidan, batal jika dilakukannya dengan secara sengaja, ya, nggak lupa, sadar dia. Oh, itu batal, ya, walaupun sedikit kalau dilakukan sengaja gitu. Sengaja, dia tahu lagi sholat, sengaja nih memang, itu walaupun sedikit batal, karena memang agama nggak ngajarin begitu. Ya, ada dispensasi kalau memang sesuatunya itu lupa atau nggak sengaja, nggak, cuma juga tetap ada batasannya, nggak bablas gitu. Ada pengecualian, tapi ingat tetap ada aturan hukumnya, nggak bablas. Adapun yang sedikit, kalau dilakukannya sengaja baru, tapi nggak sengaja enggak. Gitu dalam hukum-hukum yang lain ini begitu. Ya. Nah, nanti kita bahas lagi bagaimana hitop Nabi Muhammad SAW. Kita jawab. Nah, kan biasa kalau kita lagi sholat, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu disunahkan, ya, karena menjawab kalimat dari Quran, bukankah Allah itu sebaik-baiknya hakim, paling bijaksana. Kita disunahkan. Apa bacaannya? Ya, bala wa ana zalika minasyahidin. Benar, sesungguhnya saya orang yang menyaksikan, yang menjadi saksi yang demikian itu. Arti kita benar, kita saksikan memang Allah sebaik-baiknya, yang adil atau hakim. Nah, kemudian ada lagi, kalau kalian ingat nih, ini kecuali Nabi Muhammad, selain Nabi Muhammad nggak ada kita disunahkan, bisa jadi batal. Makanya ngaji kalau sholat Jumat, nah, kan baca apa? Sabbihisma rabbika a'la, di belakangnya suhufi Ibrahim wa Musa, ada Sayyidina Ibrahim dan di luar sholat kalian boleh alaihissalam, tapi di sholat nggak usah ngucap. Banyak banget yang ngucap. Anda bilang lu lagi sholat ngucap, lagi nggak sholat lu nggak ucap. Disebut Nabi Ibrahim nih, itu ucap dan mati kayak, atau sebut alaihissalam. Ya sunnah itu. Nah ini subhannya Nabi Allah Musa. Nah begitu, jangan di sholat. Paham ya? Itu lagi sholat udah paling gendap banget alaihissalam. Kita jadi imam sampai kedengaran tuh makmum. Kenceng lagi. Ya. Nah jadi biar paham. Kemudian, ya, yang disunahkan yang kedua, ketika kita baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Ingat, ini sunnah Nabi nih. Jadi kalau sunnah Nabi ketika sholat Jumu'ah, kan kita katanya teriak-teriak sunnah. Siapa sih yang kita ikutin kalau bukan Nabi? Dari mana kita tahu sumbernya? Dari kitab-kitab yang ulama kasih tahu nih sunnah-sunnah Nabi. Bukan kita langsung Nabi, enggak, sunnah Nabi. Nah di antaranya sunnah Nabi di dalam sholat Jumat. Ya, sholat Jumu'ah, bukan Jumat ya, Jumu'ah, jangan saling Jumat. Ntar kalian kalau niat nawaitu
Usolli sholatal Jumat lagi, sholatal Jumu'ah. Jumat batal inti, Jumu'ah. Ini Jumat bahasa Indonesia masalahnya, Jumu'ah ya. Yang pertama sabihis, yang kedua hal ataka hadisul ghasyiyah ya. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian Allah akan hisab kita. Itu di akhir disunahkan Allahumma hasibni hisaban yasira, yaitu ya Allah, nanti akan ditulis ya, ada ini kalimat-kalimat yang sebelumnya kan udah dijelaskan tuh tentang sunnah. Kalau dengar ayat yang menegangkan, yang serem, kita suruh berlindung kepada Allah. Kalau ayat-ayat yang begini disuruh kita berdoa di situ, karena itu ada doa yang mana Allah akan menghisab dengan seadilnya hisab begini. Nah di akhir kita disuruh apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang sangat ringan. Tuh. Jadi kalian nih jangan merasa jumawa ya. Rojak boleh, hari Minggu kemarin ya, rojak inti ahli surga, mesti harus ada rojak. Bukan yakin, rojak namanya mengharap. Paham ya? Untuk apa? Untuk menjadi ahli surga. Tapi di sisi lain sayap yang satu rojak, sayap yang satu khauf, yaitu rasa takut. Takut, jangan ngandelin sholat ini. Terus sholat aja pakai ilmu, belum lagi sekarang ilmu udah benar. Hati kita benar khusyuk gak? Hati inti memang benar sholat apa untuk dilihat orang lain. Belum lagi kalau lisannya jahat, gibah. Belum lagi nanti di hari kiamat ada hisab. Inti kerja semua nih, usaha apapun kerjaan kalian halal, tetap bakal dihisab sama Allah. Kalian beli yang halal, tetap bakal dihisab sama Allah. Apalagi kalau nggak halal. Ini contoh ke supermarket, beli 3 karung tuh banyak banget, itu pakai 3 troli, kan halal ya belinya, duitnya barangnya halal, nggak nyolong, nggak yang dibawa ke kasir, dihisab nggak? Dihitung nggak? Dihitung sedetil-detilnya, dari permen yang kecil sampai TV yang gede, dihitung. Harga yang seseret perak sampai yang puluhan juta dihitung. Apalagi kalau dinyolong ketahuan, hitungan lebih parah. Paham ya? Itu aja dunia tuh udah jadi contoh. Di sono nggak ada yang lolos. Tuh, jadi makanya sampai kita minta biar dihisapnya ringan. Kalau hubungan sama Allah, hisap pertama sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain ntar udah cepat aja deh. Itu namanya dispensasi. Udah. Kalau sholatnya baik, yang lain baik udah. Kalau urusan namanya manusia, urusan pertumpahan darah. Maka jangan pernah tangan kita, lisan kita menyakiti orang lain. Tanggung jawabnya berat nanti di hari kiamat. Ya, sudah begitu aja. Ya, jadi jangan hal dianggap gampang. Jadi semuanya dihisab. Tingkah laku kita, diri kita dihisab. Ntar urusan sama orang dihisab. Dari harta yang kita hasilkan dihisab. Dari mana nikmat ditanyain untuk apa. Masya Allah. Makanya mendegangkan orang-orang soleh itu kalau dengar hari kiamat, bukan hari kiamat, ini hancur ya, padang mahsyar, itu sampai pingsan, nggak kuat. Bagaimana menghadapinya? Karena kita santai, jadi asik aja gitu, enak aja gitu. Ya. Begini aja, kalau inti ini terdakwa, bakal disidang, inti mengakui banyak dosa, besok ada sidang nih, apalagi udah terdakwa, ada hukum-hukumannya, inti merasa orang memang salah gitu, inti gemeteran nggak untuk hari besok? Belum sampai sidangnya inti udah gemeteran. Ya, paham? Kita ini manusia merasa nggak ada dosa. Makanya orang-orang besar tuh udah hidupnya kadang-kadang pingsan. Itu karena dia takut. Padahal kita lihatnya ahli sorga, ambil begitu. Wah, kita yang belum ahli sorga. Itu manusia, ingetin. Tapi di sisi lain jangan sampai ketakutan, penuh roja, pengharapan kepada Allah. Ngaji, benerin sholat kita, bismillah, udah tahu ilmunya, assalamualaikum selesai, yakinin Allah terima ibadah kita. Gitu. Jadi jalan ya. Paham tuh ya? Sebab kalau kita nggak punya itu pembahasannya di hari minggu bulanan. Ya nanti karena ada efek-efeknya. Ya, karena manusia nih inti orang-orang. Ya, kemarin hari Minggu ya pembahasannya. Pas semuanya tuh. Kalian misalnya sekarang bermain di masjid atau di musola atau di tempat kebaikan, jangan di hati inti tuh setan itu seakan-akan kita waduh, ya jangan deh, lu nggak pantas, kan dulu siapa lu? Paham ya? Kita kan masa lalu kita punya gak?
Ada masa lalu kita, belum tentu masa lalu kita baik, banyak persoalan-persoalan. Bahkan kalau lebih parahnya orang kampung tahu. Paham nggak? Kalau kita tukang nyabu misal, kita tukang minum, tapi kan bisa kembali kita. Allah kasih hidayah. Main di masjid, alhamdulillah. Kemudian subhanallah, diangkat jadi DKM ketua masjid. Tuh setan main di situ. Nggak usah lu jadi DKM, mundur aja, nggak pantas, lu siapa? Itu jahatnya setan tuh. Seakan-akan kalimat indah, jangan terus. Nah, di sisi lain, tapi jangan juga kelebihan. Gue nih DKM. Nah, nanti jadi apa? Ujub, bangga diri. Makanya ngaji. Jadi ketekan gitu, nggak jadi ujub. Jangan juga merendah, akhirnya inti mundur. Itu setan mainin. Akhirnya lama-lama inti mundur, nggak pantas. Nah, selain DKM nggak mau, nggak enak ke masjid, gue masih rusak. Akhirnya bercampur lagi kepada yang awal. Karena setan, yang kita udah maju, setan mundurin pelan-pelan dengan cara seperti kita orang yang mau tawadu. Paham ya? Wah, kalimat-kalimatnya Ibnu Athaillah tuh Al-Hikam, oh masya Allah. Ba'da tawadu tarafu. Ada orang mengaku tawadu begini, sombong. Makanya dibilang tadi, ini gue bukan tawadu, gue ngomong jujur, gue orang bodoh, nggak ngerti, bukan tawadu. Sebab kalau aneh menganggap aneh ngomong begini nih, begini di hati aneh, biar orang kata gue tawadu, tawadu padahal ilmu banyak. Kalau di hati aneh begitu, aneh tuh sombong. Kalian bisa aneh bohongin, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Paham ya? Ini hati mainannya bukan sama manusia nih. Ini fikih aneh masukin tasawuf juga, biar ngimbang. Paham ya? Ya ini lagi ngomong fikih ke tasawuf nih, biar ngimbang dikit. Sebab emang penting, semuanya penting. Ya kalau tasawuf aneh larinya bulanan. Ya kalau ini mingguan, karena ilmu fikih ini kan bercabang-cabang banyak. Kalau tasawuf ilmu hati aja udah di situ. Cuma jangan ditipu oleh permainan setan. Kalian yang udah biasa sholat apa, mungkin ke masjid, ketika mau jalan, aduh, ntar orang kata, wah, alim lu, tumben tobat, apa aja deh omongan orang biasa, apa kayak entah muji, entah nyindir, inti berhenti mundur, paham ya? Inti mundur, paham nih? Ya, itu kena tuh, apa namanya? Riya besirik. Kalau riya nunjukin sesuatu, kalau sirik tuh ngumpetin sesuatu, tapi li ajlin nas, urusannya inti berhenti dari ibadah atau inti malu sama siapa? Sama Allah, sama orang. Inti dengerin kata orang. Makanya nggak peduli, udah mau orang mau kata apa kayak bukan itu urusan gue sama Allah. Makanya begitu, hati kalau udah mau Allah Ta'ala nggak ada urusan sama orang. Bukannya sombong ya, maksudnya jangan karena inti patah karena orang, jangan terbang karena pujian manusia, jangan tumbang karena hinaan manusia. Yang penting inti nggak buat hina, cacat di mata Allah Ta'ala. Begitu jadi orang, ini kita emang lucu, paham ya? Ngaji nih, ajakin teman-teman, kalau teman-teman inti malu, lucu, yang baik malu, nggak enak ah. Jadi kalau misal contoh Rustam datang, Rustam nggak datang, teman-teman ini nggak ikut datang. Malu, jangan malu, inti manusia, ini manusia. Inti maksiat, aneh juga lebih maksiat dari inti. Cuma inti nggak tahu. Kalau aneh ahli maksiat inti tahu, nggak ngaji mana? Emang maksiat mata doang. Nih hati, bisa jadi hati aneh lebih sombong dari inti. Kan kita nggak tahu. Sebab semakin inti punya ilmu, hati-hati semakin sombong biasanya. Ketika kita punya kelebihan harta, biasanya kita semakin sombong. Ketika aneh dikasih nasab dari Rasulullah, bisa jadi aneh sombong, rendahin orang. Kan setan godaannya banyak. Bisa apa kagaknya, ini urusan sama Allah. Itu cuma lihatnya, aneh kan zahirnya. Paham ya? Makanya aneh nggak berasa. Makanya orang baik itu nggak berasa lebih mulia dari orang lain. Udah begitu aja. Yang udah dibahas bulan-bulan yang lalu. Orang hebat itu yang merasa dirinya nggak lebih hebat dari anjing. Anjing yang kena hisab bisa jadi masuk surga Nusahibul Kahfi anjing. Kita udah jaminan? Hah? Udah dapat? Ya, gitu. Jadi yang baik kita malu. Coba kalau maksiat nih, ya. Rustam misalnya ajakin ke tempat hiburan gitu ya, yang kelihatan begitu. Rustam nggak bisa. Jalan anak-anak tuh diam-diam sendiri-sendiri. Benar kan? Maksiat bisa sendiri-sendiri. Kok bisa jangan ketahuan orang? Kepalanya nggak jalan. Gue aja. Tapi kalau kebaikan kepala nggak jalan, alasan kita mah itu setan, nggak usah.
Jadi kalian yang udah diajak teman atau apa, teman nggak bisa, jangan pengaruhi teman. Ibadah inti karena teman, bukan karena jalan sendiri. Aneh begitu dulu. Aneh nggak dakwah ngajakin orang yang ada nggak mau, ini jalan. Aneh juga diajakin kebaikan sama orang, ketika orang ngajak aneh kebaikan itu nggak bisa datang, aneh gue jalan sendiri. Ya kan nggak mungkin bisa. Emang dia robot, ya robot aja ada waktunya olinya habis. Nah orang juga begitu, yang ngajak kita kebaikan lagi sakit, masa kita seret-seret? Kan enggak. Kita ikut aja nggak ngaji. Dia nggak ngaji dapat pahala karena sakit. Nah kita nonton TV. Lucu. Itulah namanya permainan setan. Itu makanya latih hati kita. Hati-hati. Kadang-kadang indah. Itu belum datang nanti dajjalnya, ketuanya. Dianggap sorga padahal neraka. Diimingi inti sorga padahal neraka. Yang inti lihat neraka padahal sorga. Kalau inti udah ketipu dari sekarang, wah serem. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah dajjal. Ya, itu hawa nafsu. Dajjal akan ada. Jangan inti anggap dajjal nggak ada nanti. Kapan waktunya itu ada. Karena maka di doanya kan yang Anda kasih, wa min syarri fitnatil masih, dari kejahatan fitnahnya dajjal. Itu Nabi suruh banyak baca surah Kahfi minimal malam Jumat. Udah baca di rumah. Kalau mau disiarkan di masjid baca rame-rame. Ya. Sampai mana tadi masih masalah kalam, ya. Masalah kalam. Ya masalah tadi khotib ya, apa? Jumat ya. Jadi Jumat itu al-munafikun ya, sama surah Jumu'ah dan surah munafikun. Kalau nggak hafal, aneh udah jagoan aneh itu udah nggak hafal ya. Sabbihis dan hal ataka hadisul. Orang yang tahu Nabi bacanya ini, ya kan sunnah Nabi, biar nggak kata entum mulu, emang sunnah Nabi. Nah kita kan mau bergaya baca yang lain, ini nggak apa-apa sih. Ya, jadi kalau sunnah Nabi itu, ya itu terus sampaikan. Paham ya? Gitu. Jadi jangan lakon-lakon. Inti misalnya Nabi sunnah, makan dia kan 3 jari. Iya kalau mau ikutin sunnah Nabi 3 jari, jangan begini mulu gantian. Jangan kalau udah sunnah Nabi gitu. Sholat qabliyah, ya maghrib, apalagi yang wajib. Yang sunnah biasanya, yang wajib 3 rakaat. 3 mulu, kapan-kapan 6 paham ya? Sunnah begitu juga nggak bisa, udah begitu. Makanya kalau sunnah Nabi jalanin ini, surah Jumu'ah, ame surah al-munafikun, aneh jalanin karena berhubung aneh nggak hafal Quran, aneh nggak baca. Yang aneh baca, yang aneh hafal Sabbihis dan hal ataka hadisul. Udah di Jumat di mana tiap Jumat aneh itu. Maka kalau kalian lihat kiai ngomong gitu, jangan inti kata itu kiai itu mulu. Ya, itulah sunnah. Yang lain-lain boleh nggak? Boleh juga. Tapi kan mau ittiba lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang suka ngomong begitu, kita kepancing. Antar gue dikata apal ini juga, akhirnya baca yang lain. Yang pendek, yang panjang aja nggak pendek lagi. Ya mau cepet. Sian umat cepat aja bacanya alam taro min atoina. Kan banyak nih sekarang baju khotib Jumat banyak alasan biar cepet. Salah lo, ceramah lo jangan panjang-panjang, apa namanya, khutbah lo. Karena Nabi ajarkan khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Ini khutbah panjang banget, pas sholat pendek, alasan kesian jamaah. Tadi khutbah lu 5 menit, 15 menit. Tuh tipuan setan lagi di situ. Tipuan setan. Maka aneh kalau khutbah nggak lama-lama, 5 menit udah kelar. Ya, yang wajib aja, yang jangan cerita-cerita yang apalagi ngomongin politik lagi. Ya, pakai kemarin Idul Adha, Idul Fitri itu. Ya nggak usah, udah tentang misal minuman keras udah segitu, apalagi yang wajib aja, bakti sama orang tua, jangan durhaka, jangan tinggal sholat, segitu aja udah ayat Quran, udah jelasin udah. Wah biar nggak jelas disuruh ngaji. Kalau khutbah Jumat itu cukup tiap minggu, nggak bakalan Nabi tolabul ilmi fardhatun muslim. Kalau menuntut ilmu di ceramah, di khutbah nggak bisa kita. Kalian udah berapa ratus kali dengerin khutbah Jumat? Anda tanya, Jumat setahun 52 kurang lebih, 10 tahun berarti 500, 20 tahun udah 1000. Bari kaliannya rata-rata udah 1000 kali dengar khutbah Jumat. Coba Anda minta isinya dong, atuh ya. Tawa ente. Beda kan kalau ngaji. Belum lagi yang tidur. Senderan. Lagi bulan puasa di kantor ya. Itu karena kan nanti khutbah juga di kantor, makanya tegas. Kalau udah alhamdulillah, udah tidur udah. Emang khutbah itu tegas.
khutbah. Mata Nabi itu sampai merah, lantang. Khutbah beda nih ceramah, tausiah, bisa bercanda, ketawa. Khutbah nggak bisa. Tuh dikentut, batal, turun dia harus ngambil wudhu lagi, nggak boleh lama-lama. Ya, dia terusin, batal itu semuanya. Ya, dia sholat, udah ketahuan nggak boleh. Khutbah Jumat itu dia harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar, harus wudhu ada. Tapi kalau ceramah, dia yang kentut juga. Wadah tausiah Habib jadi, ya beda, ya nunjuk jadi. Udah pegang tuh sunnahnya, tongkat sebelah kiri. Tongkat itu bukan tongkat tapi seperti tombak. Makanya di masjid suka dibikin tombak. Itu sunnah semuanya. Mimbarnya gimana? Mimbarnya dari depan itu Nabi. Paham ya? Tiga tangga. Makanya Nabi ketika itu kan baca amin, amin, amin. Nah, nanti kapan Anda bahas. Kemudian berbalik Nabi ngadepin umat. Itu ya. Kalau udah bisa punya yang begitu-begitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau masjid belum punya ya nggak jadi masalah ya. Cuma ini kita lagi bicara bagaimana yang ada di dalam kitab kita. Baik. Kita lanjutkan. La tubtilul kalam golil min salasi halat. Tidak batal perkataan yang sedikit, ucapan yang sedikit dalam 3 keadaan. Kataan yang sedikit, kalau banyak udah jelas nggak ada toleransinya, tapi kalau sedikit masih ada toleransinya. Masih tidak batal dalam 3 hal. Yang pertama, idza kana nasiyan, apabila dia lupa. Sedikit doang tuh, ya nggak lebih dari 2 kalimat. Ya, 2 kalimat. Bisa jadi kan? Bisa nggak? Bisa 2 kalimat kita lupa. Yang kedua, idza kana jahilan, apabila dia bodoh. Bodoh yang dianggap ini bodoh. Apa yang dianggap bodoh? Bi an kana ghariba ahdi bil Islam, yaitu orang yang masanya baru dekat sama Islam. Jadi baru sehari, 2 hari, baru seminggu masuk Islam. Kan nggak mungkin merawat ilmu. Kita aja bertahun-tahun dari kecil ya, belum sah semua baru masuk Islam, dibilangnya mu'allaf deh gitu. Itu jahil yang dapat toleransi dari agama kita, dari syariat ya, selalu tuh jahil. Kalau kita ini bukan jahil kita nggak mau tahu namanya ya, kalau nggak sampai belajar maksudnya. Kenapa? Karena masanya dia bukan dekat sama Islam, tapi dari lahir udah Yang kedua, bodoh atau jahil atau bodoh yang dapat dispensasi, dapat toleransi dalam Islam. Apa? Au nasya'a bibadiyatin ba'idah anil ulama, yaitu yang dia tumbuh besar di lingkungan yang mana jauh dari ulama. Dan untuk bisa kesananya nggak ada transportasi gitu, kayak di pedalaman ya, di pedalaman untuk bisa dia mencapai ulama yang di kota mungkin ratusan kilo, dia nggak bisa tempuh. Satu, ongkos. Kedua, nggak memungkinkan. Kita lihat, ada kalau negara-negara kayak Afrika, Kongo, naik mobilnya ada tuh, waduh, mungkin juga di daerah kita, di daerah Kalimantan, Sumatera, di pedalaman itu sulit. Nah itu kalau ada manusia begitu, itu dapat toleransi. Banyak nanti masalah di dalam puasa, kan udah tuh ya yang bahas bodoh itu yang toleransinya 2. Nah kalau kita dekat ulama masih ada 1 RT, 1 RW, 1 kelurahan pun, 1 kecamatan pun, nggak di sini, alhamdulillah di kecamatan sono ada. Itu namanya kita nggak mau tahu, nggak dapat dispensasi. Gue nggak tahu, nggak bisa. Nanti di hari kiamat kita atau dikubur digebukin, kita bilang nggak mau tahu, tambah digebuk sama malaikat. Apa lu bilang nggak tahu, kesian? Kagak ada kesian, lu bukan nggak mau tahu, ya. Bukan bodoh, tapi nggak mau tahu, ya, gitu. Yang ketiga, idza sabaqa lisanuh, apabila lisannya mendahului. Apa itu kalau sekarang? Latah ya, bahasanya latah ya, lisan mendahului. Dia nggak mau, nggak ada kehendak untuk mengucap, tapi terlepas gitu ucap. Tuh namanya apa ya? Latah. Orang latah emang mau gitu, makanya jangan sampai latah. Tapi ini dapat dispensasi, asal yang sedikit, yang banyak enggak ya. Tapi sih Anda lihat orang latah jarang lagi sholat latah ya. Iya alhamdulillah, banyak. Anda kenal orang latah banyak, apalagi latahnya jorok-jorok. Perempuan tuh ya, latahnya jorok kok bisa latah jorok? Jangan dihina, benerin ya, jangan dibuat main, hati-hati nular tuh. Inti ngeledek orang yang latah, entar kemudian hari latah. Itu Anda dapat orang yang latah. Kenapa lu latah? Karena ngeledekin orang
Kenapa lo latah? Kenapa lo latah? Aneh begitu. Aneh biar mau saya tahu. Dulu nggak latah, tahu latah. Yang ini nggak latah jadi latah. Ada yang memang aneh kenal udah latah. Itu ada yang bisa ngajak-ngajak, ada yang biasa nyari duit, ya nyari duit ada. Tapi yang benar-benar ini alami dia latah, inti boleh tanya, inti boleh survei, inti tanya, terutama perempuan, karena mimpi ngelihat kelamin laki-laki. Ya mulanya gue, inti nggak percaya boleh tes, tanya. Kalau di kampung inti ada latah, tanya, mak kenapa latah? Langsung tembak aja, mak dulu mimpi bareng. Aneh gini tuh kenapa sampai mimpi begitu? Ada orangnya kecil, ya kenapa sampai mimpi begitu mak? Ya, gue gedek sama laki gue tuh, kali gedek sama lakinya, tapi pengen gedek sama laki, lihat lakinya suruh nih, gara-gara bini lakinya dua bininya. Kan kesel, jadi sini lu kesel, tapi hatinya rindu, buktinya mimpin gituan. Ayo jangan, emang biar gimana, jangan gedek amelah laki, walaupun laki lo begitu lo mau juga. Jangan, udah suami istri udah saling memaafkan, jangan ambil, jangan dah ya ingat kesian anak-anak kita. Baik, Islam boleh gak? Boleh, bercerai gak haram ya. Islam nggak bercerai karena bisa jadi nanti dia bisa dapat yang lebih baik, yang ini dapat yang lebih baik, makanya diperbolehkan. Berbolehkan artinya hukumnya makruh, nggak jadi haram ya, karena bisa jadi ada KDRT dan sebagainya. Tapi inti yang hanya hawa nafsu, saling cinta dan sebagainya, rekatlah terus ya dengan agama ya gitu. Ada orang wali Allah Ta'ala berkeramat gara-gara bininya yang begitu bawelnya, minta ampun insya Allah. Inti ini sebagai murid nih, ada di Hadrum masih ada, Habib Umar bin Hafiz sering ya ziarah Bajah Laban. Iya, saya nggak kenal. Ini bukan kata-kata, bener. Iya, Gus Goyum ini yang Masya Allah, orang alim besar, orang NU. Gus Goyum juga dalam kitab Anda pernah dengerin, itu banyak wali-wali Allah terangkat, dia punya magom di sisi Allah karena sabar menghadapi istrinya yang Masya Allah. Jadi inti punya istri, kalau dapat yang bawel syukurin, inti naik magom inti. Kalau yang terlalu baik, magom inti nggak di situ. Abiniannya baik, maka magom aneh nggak di situ. Aneh diuji sama orang, murid-murid. Udah diajarin hianat, udah ngajarin hianat. Jadi ujian masing. Inti yang ekonominya alhamdulillah nggak teruji di ekonomi, mungkin dari orang tua yang nggak sepaham, atau saudara yang nggak sepaham, atau dia sepaham tapi keluarga atau tetangga atau apa aja. Kalau inti nggak mau dapat ujian, ya inti berarti bukan siapa-siapa di sisi Allah. Karena Allah Ta'ala udah kasih tahu kalau namanya cinta siap diuji. Paham ya? Dia Al-Quran udah kasih tahu. Jadi siap diuji. Ini nggak ada apa-apanya. Para nabi diuji gak? Diuji. Bajah Haban tuh. Ada seorang wali, istrinya begitu. Ini muridnya aja udah pegel, ini muridnya pegel. Muridnya pegel banget. Pegel gitu minta, ya guru, saya ngeliat aja nggak kuat, apalagi guru. Udah kalau bisa cariin aja gitu. Inti udah kepegelan, sampai murid nyaranin begitu. Apa jawab sang guru? Jangan, biar saya bersabar hati istri saya. Saya takut kalau saya cariin istri saya kan bakal kawin sama orang lain. Orang lain bisa mati berdiri. Biar saya aja yang nanggung. Tuh lihat, hebat gak? Hebat. Kalau kita udah ceraiin gitu, udah dapet 3 lagi. Menang banyak. Buang 1 dapet 3. Lihat tuh wali Allah. Dia kitab Akhlak Ulul Kabanin, di sini ada yang di tengah Akhlak Ulul Kabanin. Ya, seorang wali Allah Ta'ala, ya, dia di rumahnya ada tikus. Ya, orang nyaranin dia, piara apa namanya? Kucing. Ya, beliau nggak piara kucing. Ini masing-masing magom ya. Kenapa? Takut piara kucing itu tikus akan lari ke rumah tetangganya. Ambil gitu. Ya, biar dia yang tanggung sendiri. Ya, Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, ya, Imam Tabi'in, orang besar. Hidup bertetangga, ya kan kalau di Arab itu kan rata-rata dari zaman dulu, sekarang bukan kayak kita, ini kita kaya semua. Masing-masing punya tanah. Kalau dulu kan kayak sugoh, kayak apa? Di sini bilangnya kayak apartemen, rusun, ya begitu aja kan. Nanti bisa lihat kan, kalau negeri Afrika, negeri di apa di Timur Tengah begitu susun. Nah, sini sebelah sini di atasnya nih bukan orang Islam, ya bukan orang
bukan Islam, non Muslim, bukan orang Islam dah, orang kafir. Ya, kita kafir bukan bahasa kasar ya, karena udah ada di Al-Quran artinya orang yang tidak mengesahkan Allah. Beliau tinggal di bawah. Ya. Itu rumah beliau, itu netes tuh, ya apa dari toiletnya dia bocor, ibaratnya rembes. Itu ditadangin aja pakai ini. Paham ya? Itu udah 20 tahun berjalan. Nggak ngomong, nggak komplain. Ini akhlak ya, luar biasa. Kita kalau belum bisa, ya enggak, masih ada jalan yang lain. Tapi inti biar contoh, ini Islam begini. Jadi biar tebarkan itu rahmatan lil alamin. Jadi yang emang sengaja disorot supaya Islam tuh kayaknya kejam. Islam itu permainan semuanya. Dikit Islam yang berbuat begini. Padahal itu contoh semua mereka dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah kemudian pada satu saat beliau sakit. Ini tetangga karena nggak ketemu-temu, nggak ada hubungan jelek, enggak, biasa. Tapi ini tetangga nggak pernah tahu kan, nggak pernah masuk rumahnya. Pada satu saat akhirnya masuk karena beliau sehingga sakit. Beliau ketok pintu di pembaringannya, ya namanya kan biasa aja, nggak gede-gede rumah. Ya di mana beliau tiduran di situ beliau lihat air kotor, bau, ya. Lihat ke atas, dia sadar. Rumah siapa ini? Rumah aneh. Sejak kapan ya ini terjadi? Enggak apa-apa. Enggak, saya mau tahu sejak kapan. Sejak 20 tahun yang lalu. Tuh orang tersungkur. Bagaimana akhlak? Kenapa saya begini? Saya bilang karena saya ikutin hadis Nabi Muhammad untuk menghormati tetangga. Karena bagian dari iman. Siapa yang beriman kepada Allah, maka hormatilah tetanggamu. Dengar hadisnya sering kan? Nah makanya ketika ente hormatin tetangga, dia mau suka nggak suka ente hormatin. Muslim bukan muslim anda hormatin. Ya karena ada haknya. Itu bagian dari keimanan. Apa yang terjadi? Orang itu bersyahadat masuk ke dalam Islam. Ini baru agama. Paham ya? Itu Islam begitu. Maka tebarkan kasih sayang. Jangan orang-orang yang selalu teriak kasih sayang, tapi ternyata siapa yang menjajah, siapa yang sering bikin ini. Maka itulah sekarang orang teriak HAM tapi dia melanggar HAM, kan begitu. Ya, makanya tebarkan. Ya, karena itu ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan ya, masih banyak ya. Biar refreshing, kalau terlalu Anda kasih tok dicatat, pusing deh. Segitu aja dulu. Ya, gitu dulu. Kan ntar nutku bi harfin wahid, idza kana mahrum, panjang ini. Ya. Kalau misalnya dia mengatakan dengan nazam Quran, karena kita orang Indonesia, kalau ente orang Arab pasti bisa dengan nazam Quran. Seperti namanya Yahya, ada Al-Quran. Ya Yahya khudil kitaba bi gua. Ya, ada orang assalamualaikum, ente baca ayat Quran. Udkhulu bisalamin aminin. Bahasa Indonesia, masuklah dengan keadaan selamat. Itu dalam Al-Quran tuh. Udkhulu bisalamin aminin. Masuklah kalian dengan selamat. Itu perkataan Allah kepada orang-orang ahli surga, masuk dalam keadaan selamat. Dipakai tuh ayat, karena ada assalamualaikum. Ya, dalam hati tamu tuh bawa duit tuh, ntar pulang lagi. Ya, tamu itu kan ceritanya orang Arab, ngerti bahasa Arab. Ulhulu bisalamin amin. Ya, sama juga kalau ada bercandanya, ada kucing, ente lagi sembahyang, ya, kucing lagi. Baca apa? Akhirnya baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, gesu. Nah, itu kan bisa jadi. Nah, nanti gimana tuh ayat-ayat untuk hal-hal begitu? Termasuk yang biasa orang gunakan ketika sholat berjamaah, imamnya salah, bacanya muter-muter. Nah, itu gimana? Mana yang boleh ditegur, mana yang kagak boleh ditegur. Kalau orang bacanya Fatihahnya salah, mending karena wajib. Ini sunnah seperti takbiratul ihram inti golat, ya, yang 7 kali itu lagi Idul Adha, Idul Fitri, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, imam udah tua, lupa. Ketika Allah Akbar langsungnya Bismillahirrahmanirrahim. Sah gak? Sah, karena takbir yang 7 itu sunnah. Bukan sengaja ditinggal, sengaja aja ditinggal tetap sah. Cuma nilainya rada kurang karena kita ninggalin sunnah. Apalagi dia lupa, sengaja aja nggak batal kok. Ya, ingat ini bukan mempermainkan sunnah, enggak ya, kan orang bisa jadi nggak jalanin, dia atau lupa. Di belakang negor aja, subhanallah, dia yang batal akhirnya. Tuh, apalagi negornya ngasih tahu bukan nilai zikir. Nanti ada di sini. Subhanallah,
Subhanallah. Iya, dia dendam gedak sama itu imam. Dia gedak mantu yang negor. Pada mertua kapan lagi nunggu gentak. Nah itu kan jadi batal. Ya, makanya mesti tahu ketika negor imam harus dengan niat di zikir. Nah, nanti di sini nih dia baca itu boleh kalau niatnya zikir baca Quran. Tapi kalau niatnya ngasih tahu batal. Tuh, paham ya? Beda. Karena kalau kita zikir Quran, karena sholat itu ada bagian yang membaca Quran. Paham ya? Kalau dia sholat memberitahu orang udah keluar dari koridor sholat, ya itulah sedikit-sedikit masih banyak yang lainnya. Ya, Habib, tapi alhamdulillah saya nggak ngamalin nih, nggak tahu gini-ginian, nggak apa-apa. Tetap apapun, jangankan ini sholat emang pasti kita ngamalin dan bakal kita akan tahu dan kita bisa kasih tahu saudara kita. Yang kita nggak bakal amalin, head nggak di sini? Ada head nggak? Nggak nanya, berarti nggak ngamalin kan ya? Kalau dapat ilmunya nggak diamalin, head, nipas, enggak, alhamdulillah. Tapi inti pelajarin head, inti pelajarin nipas, pahala besar di sisi Allah. Mau diamalin nggak diamalin? Pernah dengar tuh hadis? Orang belajar ilmu, diamalkan dan tidak amalkan, dapat pahala dari Allah Ta'ala. Nah, ini salah tafsir. Wah, berarti gue belajar sholat, gue gak amalin, itu kan ada hadis tuh. Diamalin dan tidak diamalin. Bukan yang itu, Tong. Yang gak diamalin seperti lo belajar haji. Ini lagi haji nih. Duit aja kagak punya. Belajarin gak apa-apa. Ya, pahala gak? Pahala, mudah-mudahan. Jadi tapi kalau head jangan, mudah-mudahan head. Enggak, ini kan haji. Ya. Satu, pahala besar. Kedua, inti dapat ilmu, bisa ngajarin orang lain. Siapa ya? Anak istri udah bisa, anak inti nggak kaget ya. Anak inti, anak gue udah 9 tahun udah berdarah, periksa nggak ada hubungan yang macam-macam. Alhamdulillah, orang anak inti orang baik. Ternyata di kitab berapa tahun? 9 tahun udah head. Tapi di Indonesia jarang umum gitu, rata-rata 13, 14, bisa jadi 16 tahun dan sebagainya. Ya, itu bingung. Tapi karena inti belajar, inti nggak bingung. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Kita ketemu yang akan datang ya, sambil masukin ilmu-ilmu tauhidnya, ilmu-ilmu tasawufnya untuk pegangan kita. Ya, nggak goyang iman kita. Sebab paling ditakuti yang Anda dapat dari guru-guru aneh, dari kitab-kitab, yang paling bahaya ketika iman kita yang digoyangkan, paham ya? Sehingga bisa jadi murtad. Makanya hidup jangan terlalu menyesali, meratapi, nggak boleh. Happy aja gitu, bikin girang orang. Kalau itu terlalu khusyuk, ya khusyuk pakai ilmu, ini nggak pakai ilmu, mau khusyuk aja belajar kagak, lihat ini meratapi. Itu bahayanya apa? Lama-lama tidak menerima takdir Allah. Ketika inti nggak menerima takdir Allah, lepas iman inti mati sama aja seperti orang yang di luar Islam. Ya, nggak akan dengan mempercayai Allah Ta'ala dengan takdir. Ya, makanya bisa inti ngapain sih bapak gue melahirin gue dari orang susah. Tuh, inti gila, yang kasih siapa? Allah. Dosa lagi sama orang tua lagi. Paham ya? Hati-hati. Makanya jangan terlalu khusyuk banget kalau nggak tahu ilmunya. Happy, senang, nikmatin dengan majelis ilmu. Udah bercandain bini bikin anak lagi. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل